Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk modulnya bisa kalian download sama bannernya. Bannernya nanti untuk challenge ya, yang sekarang teman-teman mencoba dulu yang buat praktikum 6.2. Oke, untuk hari ini yang mau membawakan materinya siapa ya, Mas Bagus? Iya, Bu. Oke, ya silakan Mas Bagus, langsung diambil alih aja. Oke, bisa langsung dimulai aja ya. Dibuka dulu Visual Studio Code-nya. Hmm. Ini mulainya praktikum yang kemarin, Bu. Maksudnya kayak yang kemarin. Yang 6.2. 6.2. Oh iya. Oke, teman-teman kalau udah dibuka Visual Studio Code-nya, bisa open folder terus kalian cari folder project kalian. Kalau saya di PW IF6 di pertemuan 6 subfoldernya. Hmm. Oke, udah kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal new file aja. Langsung bikin index.html. Nah, dibikin juga dokumen HTML-nya. Oke, namanya kita ganti praktikum 6 CSS Flexbox. Nah, oke, oh ya buat kalian yang di rumah juga biar kalian ngoding web itu lebih gampang, kalian bisa pakai ekstensi yang namanya ini Lip Server. Kalau belum punya tinggal cari aja. Namanya Lip Server. Nah, nah kalau udah nanti diinstal aja. Itu bisa membantu kalian buat ngeran file indeksnya. Nah, kayak gini indeks HTML. Kalau udah punya Lip Server nanti tinggal klik kanan open with Lip Server. Nah, nanti kayak gini. Jadi dia langsung berubah tanpa perlu refresh nanti. Pokoknya jadi lebih gampang. Oke, lanjut ya. Pertama kita bikin struktur HTML-nya dulu. Nah, struktur HTML-nya ini ada container, header, content, sidebar, main, sama footer. Nah, nanti kita jelasin satu-satu. Oke, pertama kita bikin div yang kelasnya container. Bisa gini ya nulisnya, div titik container. Titik itu kan menandakan class, berarti kalau div titik container dia bakal nambah class yang namanya container. Nah, terus kalian bikin header, bikin div lagi konten div titik konten, isinya sidebar, div sidebar. Dan di dalam sidebar ini ada dua isinya. Yang satu isinya aside dan nav. Nah, terus di bawahnya div sidebar ini kita isi main, konten utama kita. Jadi tampilan untuk konten utama kita. Terus di bawahnya konten, terakhir kita footer. Kan ada header, konten, sama footer ya. Footer tuh kayak berisi hak cipta sama informasi sosial media sama kontak lain-lain. Nah,
Di sini kita isi aja. Footer itu biasanya isinya tahun pembuatan webnya juga. Jadi kita isi 2022, misal oleh siapa? Oleh Universitas Amikom. Sebentar. Oke, pada aman ya sampai sini? Halo? Aman, Mas. Oke, sepi ya pagi-pagi. Oke, ini kita udah selesai bikin struktur file HTML-nya. Berikutnya kita bikin file CSS-nya. Nah, jadi bikin lagi aja new file, kasih nama style.css. Jangan lupa juga menghubungkan file index HTML-nya sama file CSS-nya. Ini di dalam head pakai link seperti biasa, terus nama file CSS-nya style.css. Oke. Tuh, langsung muncul ya hasilnya. Karena ini tadi pakai lib server, jadi setiap saya save ini dia langsung melakukan perubahan. Jadi cukup simple dan praktis. Nggak perlu mencet refresh lagi gitu. Karena setiap di save dia ngubah hasil. Oke, di CSS yang pertama adalah kita akan mengubah semua value properti dari ya semua isi file HTML ini. Bintang ini artinya semua ya. Semua dari head body kayak gitu. Ya head enggak ya, dari isi body aja maksudnya. Dari isi body diubah, kita set marginnya jadi 0, paddingnya 0. Terus di sini ada text transform. Transform ini buat ngatur teksnya jadi uppercase, lowercase, jadi kayak kapital atau enggaknya gitu. Ini kita mau ubah semuanya ke huruf besar, jadi kita ubah ke uppercase. Berikutnya ada font size. Font size ini ukuran ya, 20 pixel. Terus kita mau ngeketengahin teksnya semuanya, kita text align center aja. Terus ada box sizing, border box. Ini berguna buat biar nanti semua ukuran box kita itu sama. Oke, berikutnya kita lihat dulu hasilnya. Oh, dia udah ke tengah ya, dan hurufnya udah pada besar, ukurannya juga udah lebih besar. Oke, berikutnya kita ini ya, class container ya. Kita bikin styling untuk class container. Container ini sebuah box yang nampung konten kita. Jadi kita mau bikin sebuah box, misal yang lebarnya adalah 90% dari layar kita. Punya marginnya, bentar deh, coba kita tambahin ini dulu aja. Kalau pakai background color, biar kelihatan background color red, colornya kita buat white. Oh, nggak perlu. Nah, ini kan kalau belum kita edit dia masih kayak gini, jadi belum rapih. Nah, kita mau nyoba rapihin, kita bisa pakai margin atas bawahnya kita set 50 pixel, dan biar dia ke tengah kita spasi lagi, kiri kanannya kita buat auto. Oh, sekarang dia ada jarak dari atas dan dari kiri kanan juga udah disamaratakan, jadi bisa tengah. Oke, lanjut kita pakai padding. Biar jarak di dalam padding itu luas yang ada di dalam box. Jadi kalau paddingnya kita gedein, dia bakal
nambah luas dalamnya. Tuh. Karena cuma 5 pixel jadi nggak terlalu kerasa, tapi nambah luas ya tadi. Ya, mungkin biar kerasa kita miringin aja gini. Nah, kalau tanpa padding, pada nempel gitu ya. Kalau pakai padding, nggak terlalu. Oke, terakhir kita tambahin border 1 pixel aja, 1 pixel deh kita tebelin 2 pixel solid. Nah, ada ini ya, ada bordernya sekarang, garis luar ya. Nah, ini background color-nya udah bisa kita hapus aja, karena tadi cuma dipakai untuk melihat aja. Nah, oke, habis kontainer, di dalam kontainer kan ada header. Nah, kalian bisa langsung edit tag header. Dia ini tag ya, bukan class. Jadi nggak pakai titik. Headernya kita pakai background color black. Nah, udah berubah warna ya. Dan kalau saya save langsung berubah dia. Oke, colornya white. Ini font saya, warna fontnya biar bisa kelihatan nanti. Terus padding dari atasnya 40 pixel dan kiri kanannya nggak usah. Oke. Terus berikutnya setelah header ada konten. Nah, jadi kita bisa bikin class lagi namanya konten. Isinya adalah display flex. Nah, lihat ya, kalau pakai display flex, kan asalnya aside nav main ini 3 baris. Nah, karena struktur HTML-nya kayak gini, dia di sini ada, kalau kalian kecilin, dia kayak gini. Jadi ada 2 tag. Jadi kalau ada 2 tag di sini, nanti dia akan ngebagi bagiannya 2 kalau kalian bikin flex. Nah, kalau yang di dalam div class sidebar ini nggak dianggap karena dia merupakan sub sub dari sidebarnya. Jadi nggak dianggap. Yang dianggap cuma sidebar sama main. Nah, itu kan 2. Jadi dia terbagi 2. Side nav sama mainnya sebelah kanan. Nah, oke gitu ya. Oke, coba lanjut dulu. Setelah konten, kita edit sidebar. Sidebarnya kita kasih flex 1. Nah, flex 1 ini ukuran untuk flexnya ya, flex box-nya. Ini kan display flexnya dia udah jadi di flex box. Jadi kalau kalian set flexnya 1, dia bakal tambah gede. Kalau misalnya flexnya 0,5, dia tambah kecil. Nah, kayak gini. Coba kita set 1 dulu. Nah. Terus habis sidebar, aside ya, langsung aja tag aside berarti. Nah, tag aside bisa kita tambahin background color biru, terus pakai padding 40 pixel. Oh, kurang titik 2 pixel. Setelah aside, di bawahnya ada nav. Lakukan yang sama, background color blue violet, padding 40 pixel. Tuh, kayak gini ya. Tinggal mainnya juga kita kasih hal yang sama, main background color merah misalnya, terus paddingnya kita set 40 pixel. Oh, udah rapi ya. Terus flex. Nah, flexnya kita pengen main ini jadi lebih lebar dari aside sama nav dari sidebar ini ya. Jadi kalau sidebar tadi jumlah flexnya 1, coba yang main kita bikin lebih besar, misal 1,5. Nah, lebih besar ya. Kalau sama-sama kita bikin 1, nah dia terbagi 2, lebih
lebih seimbang gitu, lebih rata ya. Kalau digedein rata. No, kalau digedein ternyata lebih rata ya. Karena kalau layarnya dikecilin jadi kelihatan nggak terlalu rata. Oke, kita bikin flexnya 1,5. Terus displaynya kita bikin flex juga yang main. Nah, terus ini buat align items-nya. Jadi nanti si kontennya kita buat ketengahin. Nah, oke, terus satu lagi kita pakai justify content, enter. Nah, oke, jadi lebih tengah daripada yang tadi ya. Oke, berikutnya kita akan styling footer-nya. Footer-nya kita kasih background color Chartreuse dan padding-nya 30 pixel. Oke, nah jadinya kayak gini ya. Oke, misal saya isi konten ya, yang main-nya saya isi konten, misal kata-kata dummy, kita pakai tambahin lorem 40. Nah, dia kan jadi kayak gini ya. Jadi yang panjang itu cuma main-nya, yang sidebar nggak keikutan panjang. Nah, sebenarnya ini bisa kita akalin dengan cara, nah kotak yang main, yang konten ini kan namanya konten ya, nama kelasnya. Nah, di konten tadi kita bisa nambahin tinggi. Tingginya bisa kalian set manual aja, misal 500 pixel. Enggak ya, bukan konten, coba kita ubah di sidebar. 500 pixel. Enggak berubah ya. Oh, bisa coba diubah di sininya, di side-nya. Ya. Oke, nah jadi ternyata nggak bisa diubah di sidebar-nya. Atau di konten di sidebar itu nggak bisa ya. Karena mereka mungkin udah termasuk display flex, jadi mungkin nggak tahu. Harusnya bisa dikasih hang, tapi yang tadi nggak, entah kenapa nggak mau. Nah, misal aside-nya kita kasih 200, terus nav-nya juga kita kasih hang-nya sama 200. Nah, sekarang jadi lebih rata ya, gitu. Walaupun masih ada ini beberapa, tapi ini coba yang main bisa dikasih hang ya. Nah, hang ini kan aside sama nav ini kan kalau dijumlahin mereka kan jadi satu baris ya. Kalau dijumlahin hang-nya 400, berarti yang main kalau mau sejajar juga harus 400. Nah, oke, sekarang udah rapi ya. Ini kalau yang aside sama nav pengen kalian ketengahin juga bisa kayak tadi, kita coba pakai align item sama justify content center. Oh, ini oke, mungkin beda lagi caranya ya kalau gitu. Oke, jadi mungkin sampai sini aja dulu ya. Oke, modulnya udah. Oke. Udah selesai ya modulnya. Oke, kalau udah selesai langsung ke challenge aja. Mas, maaf Mas, bisa diulang nggak penjelasan yang CSS-nya? Oke, diulang dari mana, Mas? CSS aja, CSS. Dari awal. Iya Mas, ya. Oke. Oke, saya ulang ya. Nah, coba. Nah, jadi yang pertama ini kan ini kita mau ngambil semua. Bintang itu artinya semua. Jadi semua elemen kita bikin marginnya 0, paddingnya 0. Terus text transform ini biar semua huruf yang ada di dalam web kita jadi huruf besar semua nih. Kalau nggak pakai ini,
Tuh, jadi huruf kecil normal, ada huruf gede, huruf kecil normal ya. Kalau kita bikin uppercase, dia jadi huruf besar semua. Nah, terus font size itu ukuran, text align center. Ini buat ngeketengahin tuh. Kalau nggak pakai ini, dia nggak tengah. Dan box sizing border ini, kelihatan nggak berubah nih. Oh, dia buat ngerapihin boxnya biar sama ukurannya nih kan. Kalau nggak pakai box sizing border box, dia jadi kurang rapi, ada box yang ukurannya beda-beda. Tapi kalau pakai ini, beberapa box bisa jadi sama ukurannya. Nah, oke, terus kontainer ini kan isi dari konten kita. Oh, bukan konten ya, semua. Nah, jadi kotak ini, kotak dari header sampai bawah ini kan ada kotaknya. Ini namanya kontainer. Di kontainer itu kayak box penampung konten kita. Ini lebarnya 90% dari layar. Terus marginnya kita bikin 50 pixel dan auto. Nah, kalau nggak pakai margin, dia jadi gini. Nempel sama layar sebelah atas, sebelah kiri. Tapi kita bikin atas bawahnya kita kasih 50 pixel, kiri kanannya kita bikin auto. Auto tuh biar dia ke tengah. Jadi kiri kanannya dikasih secara otomatis biar dia ke tengah. Padding 5 pixel ya buat jarak. Ini biar ada garis kecil ini, kayaknya ini paddingnya. Nah, kalau pakai padding jadi lebih dalam ya. Border box, border ini garis luarnya. Kalau nggak border kayak gitu. Terus header ini background color-nya hitam, terus warna fontnya putih. Padding 40 pixel 0 ini maksudnya padding atas bawahnya 40, kiri kanannya nggak kita ubah. Kalau nggak kasih kita 40, kalau nggak kita kasih 40 pixel dia mepet banget. Jadi kita kasih 40. Nah, jadi ada atas bawah ya, lebih lebar. Konten display flex. Nah, display flex ini buat ngebagi semua struktur setiap tag-nya. Nah, misal di sini kan di dalam kontennya ada 2 tag nih. Ada tag div sama tag min. Nah, jadi kalau pakai display flex, dia bakal ngebagi dari kiri ke kanan, nggak atas ke bawah. Jadi kalau misal nggak kita ubah nih displaynya jadi flex, dia malah bakal jadi turun semua. Ya, jadi ini namanya display flex box ya. Flex box tuh pakai properti yang namanya display flex. Terus sidebar flex satu ini ukuran untuk boxnya. Kalau nggak kita pakein satu, nah dia harusnya lebih kecil. Kita set ke 1, jadi lebih besar. Kalau mau lebih besar lagi 1,5, kayak gitu. Oke, terus berikutnya ada aside. Aside ini bagian atas ini ya. Cuma biasa kita tambahin background color blue. Paddingnya 40 pixel ya, jarak antar atas sama bawahnya. Ini kita tambahin tinggi nih karena kalau konten kita banyak ya. Tadi saya cuma nyobain kalau kontennya panjang kayak gini gimana. Nah, terus ada nav juga sama background color-nya kita bikin blue, violet blue. Padding-nya 40 pixel, tingginya 200 pixel. Nah, terus sekarang di bagian yang kanan ada main, background color-nya red, padding-nya 40 pixel, berarti semua ya, atas, bawah, kiri, kanan itu padding-nya. Terus flex-nya kita bikin 1,5, flex itu ukuran tadi ya, makanya ukuran yang di sebelah kanan tuh lebih besar daripada yang sebelah kiri. Terus display-nya kita bikin flex, align item-nya center, justify kontennya juga center. Ini buat ngeketengahin konten ya. Terus hignya kita bikin 400. 400 ini dari karena aside 200, nav 200 kan tinggi mereka kalau di total ya. Nah, jadi kedua box ini harus sama kayak gini, jadi saya bikin tingginya yang mini 400. Nah, footer ini kayak biasa, cuma kita kasih background color sama padding 30 pixel. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas?
Udah Mas, udah Mas. Terima kasih Mas. Ya, teman-teman bisa langsung ngerjain challenge-nya ya yang ada di modul. Ini ngerjain challenge-nya sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalau kalian masih ada file kemarin tuh, kalian tinggal edit aja yang ada di sini terus masukin kontennya. Langsung bikin, misal di main ini kalian langsung aja bikin table kayak gitu. Oke. Dan Ada kalau lagi, Mas? ya maksudnya kalau mau bikin header lagi kan mungkin tambahin lagi di bawah header nih kayak header lagi gitu. Nah, navigation tinggal tambahin aja gitu. Ya, intinya dibuat kayak minggu kemarin aja. Cuma pakai properti Flexbox gitu. Ya mungkin udah, Bu. Oke. Kemarin juga teman-teman udah diinfokan di ini ya, di teori ya, beberapa praktek yang di modul yang sebelumnya itu. Terus hari ini kalian bisa langsung praktek untuk membuat challenge-nya. Jadi buat HTML-nya kalian nggak usah bingung-bingung. Ini tak kasih tahu HTML-nya. Nah, untuk yang bagian CSS-nya silahkan kalian berpikir sendiri ya. Kemarin udah saya minta untuk screenshot, siapa tahu ada yang udah ngerjain juga. Kalau nanti ada yang udah selesai, bisa langsung raise hand atau jangan raise hand deh, chat aja sama open mic langsung. Oke, silahkan mengerjakan teman-teman. Saya sudah, Bu. Bu, barusan ada yang udah, Bu. Oh, ada yang udah. Siapa? Tadi siapa? Saya, Bu. Oh, Mas Firman. Oh, oke. Mas Firman silahkan share screen hasilnya aja. Sudah keluar belum ya, Bu? Oke, sudah. NIM-nya berapa Mas Firman? 20113631. Oke, boleh di stop share. Terima kasih, Bu. Dicatat ya Mbak Via, Mas Bagus. Iya, Bu. Oke, terus yang lainnya mungkin yang belum bisa screen capture ini aja. Share-sharean saya nanti kalau misal ada yang udah kan jadi nggak terpengaruh sama share-sharean ini gitu. Oke, nanti kalau ada yang udah lagi bisa langsung open mic ya. Ada yang udah selesai? Oh, Mas Suryo ya? Iya, Bu. Mau coba. Oke, saya stop share dulu. Silakan, Mas. Oh, ini. Itu belakangnya masih ada coklat-coklatnya tuh belum full enggak. belum full ini apa? Belum full 100% width-nya. Oh, enggak. Bentar, di ininya enggak dikasih background. Cuman ngatur di apa namanya? Fotonya udah 100 sama hex 100. Coba bentar. Fotonya 100% kan, bukan 100 PE kan? Iya. Width-nya header tuh 100%. Terus width-nya yang bagian konten sama navigation sama footer itu juga 100%. Udah. Bentar, Bu. Oh, kalau header saya hapus, tapi saya ngaturnya langsung di ininya, Bu. Bentar, saya save ini. Nggak usah di-share yang kodenya, nanti yang lain tahu. Oh,
Cuma saya langsung ngaturnya di fotonya, Bu. Jadi langsung nggak Oh, ya langsung ya di ya. ini Di di HTML-nya. 100. Heeh, iya. Oh ya, nanti kamu ganti aja diaturnya di CSS-nya aja. CSS. Hmm. Iya. Tapi tak nilai dulu. Iya, Oke, siap. NIM-nya 20113629. Oke, makasih ya Mas Surya ya. Iya, Bu. Yang lainnya adakah yang sudah? Oke, Ravenusa. Boleh langsung share screen. Oke, bentar. Kelihatan belum ya? Bentar. Oke, baru. Oke. Oke, sip. NIM-nya berapa, Mas? 20113623. 20113623. Oke. Yuk, yang lainnya udah ada belum? Oh, maaf Bu, yang barusan berapa? 20113623 bukan ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, 3623. Ada lagi yang udah? Kita selesai di 9.40 ya? 9 menit lagi. Maaf Bu, tadi yang pertama itu NIM-nya berapa ya? Yang Mas Firman tadi? Mas Kehapus ya? Firman berapa tadi? Pesannya NIM-nya? kehapus ya? 20113631. 20113631 ya? Oh iya, sambil nunggu yang lainnya, jangan lupa besok minggu depan kita ada responsi ya. Oke, ini ada Mas Darussalam. Silahkan di-share screen, Mas. Sudah terlihat. Yang kiri ya? Oke. Udah oke kalau yang kiri. NIM-nya berapa? 20113637. 20113637. Terus untuk yang responsi besok tuh bikin layout juga. Otomatis akan ada beberapa materi sebelumnya juga ya, kayak form, kemudian tabel gitu-gitu, list gitu ya. Nah, cuma untuk pembuatan layoutnya tuh kalian mau pakai div kah atau tag HTML5 kah atau pakai layout yang flexbox itu terserah, sesuka kalian aja, lebih mantep yang mana, asalkan nanti hasil akhirnya tuh sama gitu dengan yang ada di soal. Terus kayak jedanya, terus space-nya gitu-gitu juga harus sama plek ya. Jadi kalau yang challenge-nya kita masih yang penting mirip ya udah oke gitu kan. Tapi kalau yang responsi besok harus sama plek.
sama kayak yang di soal gitu. Ada lagi nggak nih? Oke, Ririn. Silakan di-share screen. Udah masuk belum, Bu? Udah. Oke, sip. Cuman yang bagian bawahnya snowman itu kepotong ya, nanti Oh pas iya, midnya. Bu. Ntar dia. Oke, berapa NIM-nya, Ririn? 3628, Bu. 20, 11, 36, 28. Iya. Oke. Ada lagi? Oke, udah nggak ada lagi ya. Kalau gitu kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini ya, teman-teman. Buat yang ada yang belum presensi mungkin. Ini untuk yang belum presensi. Yang sudah presensi, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kita bertemu di minggu depan. Jangan lupa ada responsi ya, tak ingetin terus. Terus nanti untuk detail responsinya saya tuliskan di classroom barengan sama assignment yang hari ini. Jadi yang belum bisa submit, belum bisa nge-present hasilnya besok hari Jumat, 2 hari lagi jam 10 pagi itu terakhir untuk kalian submit hasil challenge-nya ke classroom gitu. Setelah itu saya tutup. Kalau udah ditutup udah nggak akan ada yang dapat nilai lagi ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian perkuliahan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah hadir. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.